Silakan duduk. Shalom. Saudara, di dalam hidup ini, saudara, setiap dari kita punya tempat dan punya panggilan. Saudara, dan saya hari-hari ini punya beban untuk membawa dan rindu saudara membawa setiap orang masuk dalam panggilan. Saudara, setiap orang punya panggilan yang sangat spesifik. Saudara tidak bisa menggantikan tempat saya, dan saya tidak bisa digantikan oleh siapapun juga, saudara, di dalam tubuh Kristus. Demikian juga, saudara, saya tidak bisa gantikan tempat saudara. Karena itu biarlah setiap dari kita menemukan panggilan kita. Saudara, di dalam hidup ini untuk mencapai panggilan, saudara, untuk berjalan ke sana, maka kita sebagai manusia melewati banyak fase, saudara. Dan beberapa fase pagi hari ini saya akan bahas buat setiap kita. Yang pertama, saudara, adalah fase penantian. Mari kita baca, saudara, di dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai 3. Ada fase penantian di mana orang Israel mendengar janji bahwa mereka akan mendapat tanah Kanaan. Mereka, saudara, sudah tahu bahwa Allah sedang bawa mereka menuju tanah Kanaan. Tetapi kenyataannya, saudara, mereka berhadapan dengan padang gurun. Kenyataannya mereka lihat semuanya cuma gersang. Semuanya, saudara, warnanya cuma abu-abu. Dan saudara, inilah fase penantian yang harus dialami oleh setiap orang. Mari kita baca di dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan 3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Saudara, kita lihat di sini, saudara. Mereka pada waktu itu mendapat janji tanah yang penuh dengan susu dan madu. Mereka punya visi untuk jadi orang merdeka. Mereka merasa bahwa mereka akan punya raja, punya pemerintahan, punya sesuatu yang spektakuler. Tapi keadaannya, kenyataannya, saudara, mereka ada di padang gurun yang semuanya serba abu-abu, panas, tidak ada makanan, saudara ya. Semuanya membosankan, mandi pun mungkin seminggu sekali, saudara. Dan kondisi itu membuat mereka benar-benar jenuh, saudara, dan membuat mereka mulai berkata, mana Tuhan? Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka menjadi tidak percaya. Mereka mulai bernostalgia terhadap yang lalu. Enakan dulu lah, ya, jadi budak tapi tetap makan daging. Mereka mulai curiga dengan Tuhan, saudara, dan ini akan dialami oleh semua anak Tuhan. Mungkin saudara, ya, saat ini punya visi untuk gereja ini besar. Tapi kenyataannya udah 15 bulan, udah 2 tahun mungkin. Ya, cuma segini-segini, bosan, saudara ya. Terus mulai berkata, mana? Ya, apa jadinya? Ya, cuma kita tok. Ya. Mana Tuhan mau buat sesuatu? Rasanya tidak ada artinya. Saudara, mungkin saudara punya visi, diurapi, dengar suara, engkau akan jadi donatur. Tapi kenyataannya, saudara ya, aduh, buat nyicil tiap bulan aja rukuk, ya susah, saudara. Dan hari-hari ini ribuan anak Tuhan jatuh pada masa penantian. Saudara, orang-orang paling banyak berguguran adalah dalam masa penantian. Saudara, mereka berguguran karena mereka tidak bisa lihat kenyataan. Karena kenyataannya sangat berbeda dengan janji. Saudara, kesalahan di dalam penantian adalah bersungut-sungut. Kesalahan di dalam penantian adalah menjadi tidak percaya dengan Tuhan. Kesalahan di dalam masa penantian adalah bernostalgia. Dan mulai berkata enak yang dulu. Enak sebelum Kristen. Ya, enak sebelum kenal Tuhan. Enak sebelum pelayanan, saudara. Dan kesalahan di dalam masa penantian adalah curiga dengan Tuhan. Saudara, orang-orang mulai curiga dengan hamba Tuhan. Ya, mungkin ada yang salah ya dengan hamba Tuhan itu. Buktinya visinya tidak jadi-jadi. Ya. Mungkin ada yang salah ya dengan apa yang kita dengar. Mungkin yang dulu nubuatin kita jadi donatur, hamba nabi palsu kali. Ya. Saudara, kenapa saudara? Karena kita mulai curiga. Jangan-jangan ya, Tuhan salah.
Jangan-jangan Tuhan tidak bisa tolong kita. Saya berdoa supaya kita mengerti bahwa setiap kita harus melewati masa penantian. Saudara, pada waktu Tuhan pertama kali suruh saya ke Belanda, saudara. Dan pada waktu itu, saudara, ada seorang hamba Tuhan yang menubuatkan sebelum saya ke Belanda. Dikatakan kemanapun kamu pergi, akan ada persekutuan yang dibuka. Kamu akan menjadi tanda ajaib, membawa berkat buat Belanda. Saudara, tapi ke sana kenyataannya 1 tahun tidak ada persekutuan yang bagus. Jangankan bagus, saudara, ya, yang biasa-biasa aja tidak ada, saudara. Saudara, tidak ada orang yang berbahasa roh yang saya temui, tidak ada. Semuanya, saudara, ya, mereka hampir-hampir tidak kenal Tuhan. Gereja itu isinya 2-3 orang, saudara. Godenya lebih gede dari ini. Isinya 2-3 orang, saudara. Dan isinya emak-emak, oma-oma, saudara. Kadang-kadang itu oma bisa ketiduran, bledek gitu, saudara, ya, di gereja, saudara. Saudara, saya berpikir apa jadinya? Dalam 1 tahun, saudara, saya kehilangan iman saya. Saya ikut tidak beriman. Saya kehilangan saat teduh saya. Saya sudah tidak punya jam saat teduh lagi. Saudara, saya yang dulunya menyukai lagu-lagu rohani, hilang semuanya lagu rohani. Saudara, mulai lagu-lagu semuanya lagu dunia. Saudara, saya mulai tahu segala sesuatu. Saudara, dan fokus saya sudah tidak ada lagi ketuhan-tuhanan. Semuanya, saudara, sudah berlalu. Saya pikir, saudara, ya, Tuhan salah bicara. Saya pikir saat itu, ya, Tuhan salah menempatkan saya. Saya pikir nabinya ngawur, saudara, ya. Tetapi ternyata Allah tidak pernah berhenti di situ. Saudara, mulai dari tahun kedua itulah Allah berurusan dengan saya. Dan mulai tahun ketiga, mulai terjadi sesuatu. Dan sampai akhirnya ada lawatan yang luar biasa. Selama saya ada di sana, saudara, kami pernah membuat satu kebaktian penginjilan, bukan kebaktian, tapi acara penginjilan di seluruh kota. Di mana, saudara, setiap orang Kristen bangkit. Dan setiap orang Kristen wajib bicara minimal dengan 3 orang. Dengan orang kota. Jadi dengan orang kita di drop di pinggir jalan, di drop di pasar, di drop, saudara, di supermarket, saudara, ya. Dan kita harus bicara dengan orang asing 3 minimalnya. Saudara, dan itu semua bergerak, saudara. Kami pernah bikin KKR. Kami pernah bikin malam dinner. Kami lihat persekutuan di mana-mana. Kami lihat, saudara, retret dibuat. Saudara, kami lihat bagaimana, saudara, menara-menara doa dibuat di kota-kota. Di setiap flat, saudara, ada menara doa. Anak-anak Tuhan bangun pagi berdoa. Sampai jam 12 malam masih ada yang berdoa. Kalau saya renungkan sekarang, saya berpikir, saya hampir-hampir meninggalkan Tuhan. Saya hampir-hampir berkata Tuhan salah. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah salah. Tapi waktunya bukan waktu kita. Amin. Jadi tetaplah setia dalam masa penantian. Saudara, sekarang masa yang kedua. Masa kita naik. Saudara, ya, setiap orang setelah masa penantian, kita akan menghadapi masa di mana kita mulai naik. Saudara, kita mulai melihat bahwa Tuhan mulai membuka pintu. Tuhan mulai membuat kebaikan. Kita mulai melihat setelapak tangan, istilah saya. Tuhan mulai membuat, saudara, perkara yang besar dalam hidup kita. Saudara, dan itu dialami oleh Daud. Begitu Daud diurapi oleh Samuel, saudara, bahwa dia akan menjadi seorang raja. Tidak kelihatan ada apa-apa. Dia tetap ke ladang, tetap mengembalakan 2-3 ekor, tetap dianggap anak kecil. Tapi tiba-tiba Allah membuat sesuatu di mana dia bisa mengalahkan Goliat. Saudara, tiba-tiba Daud mulai berkata, yes, ini dekat dengan janji Allah. Ini dekat dengan lawatan, ya. Ini dekat dengan panggilan. Ini sudah dekat dengan penggenapan janji. Tapi mari kita pelajari. Rupanya mendaki itu tidak sesepele yang kita pikir. Itu tidak pernah terjadi bang dalam 1 kali hitungan. Saudara, semua janji Allah tidak pernah terjadi dalam 1 ketukan. Saudara, itu membutuhkan 1 perjalanan yang panjang. Saudara, kalau saudara pernah mendaki gunung, ya, saudara mungkin banyak yang tidak pernah mendaki gunung. Saya pernah mendaki. Saudara,
Biasanya kalau kita tentukan, walaupun tidak sampai puncak, sampai separuh puncak, saudara ya. Saudara, kalau kita sudah mulai tentukan targetnya, gunung ini, maka masa penantian dalam masa jalan, naik bus atau naik kendaraan dari kota kita menuju ke gunung itu. Jauh, lama, bosan, saudara ya. Tidak kelihatan gunungnya sama sekali. Tapi begitu saudara sampai di bawah gunung, saudara, itu asik. Saudara mulai lihat itu gunungnya di bawah kelihatan, nah saudara ya. Saudara udah mulai kelihatan, saudara, gunungnya. Wah, hati sudah mulai berbunga-bunga. Itu saat yang paling exciting. Rasanya berkata, wow, ya, sudah dekat nih dengan gunung. Saudara, ternyata mendaki gunung tidak pernah semudah itu. Begitu saudara sudah mulai naik, baru jalan 1 jam aja gunungnya malah hilang karena di bawah kaki kita, betul? Tidak kelihatan lagi gunungnya. Yang kelihatan apa? Hutan. Yang kelihatan jalan setapak. Yang kelihatan capeknya. Dan saat itu saudara, tiba-tiba semua sifat kita kelihatan. Saudara sudah mulai 1 jam, 2 jam capek ya. Apalagi kalau yang belum biasa, udah deh. Ada yang ngomel terus. Ada yang tidak percaya gini, ini benar tidak? Tersesat tidak? Ini benar tidak? Tersesat tidak? Tanya terus saudara. Ya. Ada saudara yang sudah mulai duduk bilang, nggak mau, capek, pulang. Ya. Saudara, bahkan ada laki saudara ya, gede loh saudara. Badannya mungkin segede siapa ya, pokoknya 183 saudara, gede. Wendut saudara. Begitu jalan 3 jam saudara, nangis minta pulang. Ya. Nangis. Ke atas tidak mau karena kakinya sudah kram capek. Ke bawah juga tidak mau saudara. Karena kalau ke bawah kan 3 jam lagi. Tidak mau juga. Duduk nangis saudara ya. Karena seperti itu. Pada waktu kita mendaki, sudah tidak kelihatan lagi saudara gunungnya. Yang kelihatan aja mulai letihnya, persoalannya, capeknya. Dan kita lihat sedikit saudara dalam hidup Daud. Saudara, kita lihat di dalam 1 Samuel saudara. 1 Samuel 18. Kita lihat ini peristiwa setelah saudara Daud mengalahkan Goliat. 1 Samuel 18, saudara nanti baca di rumah ya. Ayat 6 sampai ayat yang terakhir. Tapi kita lihat di sini judulnya, Saul benci kepada Daud. Saudara, rupanya begitu dia mengalahkan Goliat, dia pikir saudara ya, dia bakal dekat sama raja. Dan kemudian naik dan menjadi orang kedua dari raja. Tetapi kenyataannya dikatakan Saul benci kepada Daud. Kita lihat mulai ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang dari Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Lalu Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelak sampai 2 kali. Kita lihat saudara selanjutnya ayat 17. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa, dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehoha, menjadi istrinya. Saudara, kita lihat di sini. Saudara, kehidupan Daud tiba-tiba menjadi penuh intrik. Saudara ya. Saudara mulai dibenci. Tiba-tiba dia tidak ada masalah, saudara, orang benci sama dia. Tidak selesai dibenci, saudara. Ya, orang mulai iri sama dia. Tidak selesai iri, saudara. Yang namanya raja yang dia panggil bapak, ambil tombak, lempar, saudara, dan hampir membunuh Daud. 2 kali dia mengelak.
Sudah selesai itu, Daud mulai dimasukkan dalam tipu daya. Ya, dibilang, udah deh kamu kawinin aja anakku. Dengan cara apa? Perang. Pokoknya perang yang sering, maju terus. Ya, jadilah pahlawan. Padahal dalam hati Matio, gitu saudara ya. Jadi setiap kali perang ini tidak didoain supaya menang loh saudara. Didoain supaya mati. Saudara, dan itu tidak selesai. Daud pikir, tidak apa-apa lah, sudah perang ya perang. Saudara, dia sudah mulai senang sama anak Saul karena sudah dianggap bakal jadi calon istrinya. Begitu saatnya, saudara ya, dikasih ke orang lain. Saudara, coba, ini hanya sebagian dari apa yang Daud alami. Tetapi ini yang akan terjadi setiap kali orang berusaha dan orang sedang dalam fase mendaki. Fase yang pertama adalah penantian. Fase yang kedua di dalam mencapai panggilan Allah namanya fase mendaki. Dan fase mendaki ini ada begitu banyak hal. Saudara, jangan kaget kalau di gereja ya ada penipuan. Jangan kaget kalau di gereja ada iri hati. Jangan kaget kalau di gereja bisa ngomongin satu sama lain sampai saling membunuh. Sampai orang rasanya kepahitan, tidak pengen lagi ke gereja, bahkan imannya mati. Jangan kaget saudara, kalau engkau dijanjikan banyak hal, misalnya dibilang, kalau kamu merintis pelayanan itu, ya nanti terjadi bagus, ya aku serahkan, tiba-tiba begitu jadi, saudara didepak keluar. Jangan kaget, saudara ya, semua itu harus dilewati, Saudara, saya mengalami seperti itu sudah banyak sekali, saudara, banyak sekali, saudara, dan saya bersyukur, saudara, karena saya mengerti. Itulah bagian dari masa mendaki. Saudara, walaupun orang berusaha berbuat apa saja, menjegal engkau kiri dan kanan, ya, saudara, jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Kalau saat itu engkau mulai dimasuki dengan racun, di mana fokusmu adalah jabatan, fokusmu adalah upah, fokusmu saudara adalah berkat, habis engkau di tengah jalan. Engkau akan kehilangan masa itu. Dan engkau akan turun sebagai orang yang kalah. Tapi kalau fokusmu adalah tetap setia. Fokusmu adalah pengabdian kepada Tuhan. Fokusmu adalah melayani Tuhan tanpa pamrih. Fokus kita mencapai garis akhir. Fokus kita menyenangkan hati Tuhan. Maka saya percaya saudara, apapun yang iblis letakkan, kita akan tetap bisa mendaki sampai garis akhir. Saya tidak berkata di situ engkau tidak menjadi lelah. Sangat lelah. Siapapun yang pernah mendaki gunung, mereka tahu artinya lelah. Saya tidak berkata bahwa engkau pasti selalu berdiri dan tidak jatuh. Seingat saya saudara, pada waktu saya mendaki gunung, saya berkali-kali jatuh. Sampai baju saya pakai celana jeans lah ya selalu. Saudara, itu sudah tidak tahu lah, warnanya bukan lagi biru, tapi lebih banyak coklatnya. Saudara, itu normal. Tapi Allah berkata kita tidak akan tergeletak. Saudara, siapa bilang bahwa di saat itu kita tidak bisa, saudara ya, menjadi kesal, marah, bisa, saudara. Tetapi sekali lagi, kalau saudara terus berkata, Tuhan jagai hatiku, aku mau terus mendaki, maka Allah akan bawa kita untuk mendaki. Saudara akan mendaki terus. Dan sampailah saudara di puncak. Puncak dalam kehidupan seseorang itu tidak cuma satu. Ya, puncak itu selalu banyak saudara. Saudara mungkin pertama saudara di dalam bagian pekerjaan sekuler. Kalau saudara sudah mencapai menjadi tingkat manajer, maka saudara sudah berkata, akhirnya aku sampai di puncak. Saudara, walaupun nanti naik lagi, nanti urusan nanti, tapi saudara sudah sampai level itu. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan, maka saudara sudah punya jemaat mungkin 300, dan saudara berkata, ya, akhirnya sampailah saya di puncak. Kalau saudara seorang mahasiswa, begitu saudara selesai sekolah, ya saudara lulus S1, walaupun nanti perjuangan cari pekerjaan itu ada lagi, saudara ya. Tapi saat itu saudara berkata, selesailah sudah, ya. Saudara, puncak dalam hidup kita itu banyak, saudara, puncak. Kalau saudara seorang pemimpin pujian mungkin,
Dan saudara sudah mulai terkenal, orang mulai berkata, wih oke, setiap kali dia memimpin pujian. Saudara kan mulai berkata, ya akhirnya saya sudah mencapai apa yang dikatakan. Tapi sebenarnya puncak itu tidak pernah puncak sesungguhnya. Puncak adalah saya sebut masa plato. Atau masa yang sedikit mendatar. Tempat kita bisa berdiri di atas. Kalau yang disebut plato, saudara ya. Di dalam istilah arsitek atau istilah saudara di puncak gunung. Itu setiap kali puncak ada sedikit dataran. Ya, saudara disitulah saudara bisa lihat pemandangan indah. Ya, saudara bisa berdiri dan berkata, wow, ya, luar biasa. Sebenarnya bukan puncak yang sesungguhnya. Karena masih ada puncak-puncak yang lain, saudara. Tapi itu saat, saudara, dataran yang cukup enak, cukup baik. Dan ada ribuan orang juga berhenti dan macet di situ. Saudara, suatu hari saya mendapat penglihatan, saudara. Saudara, bagaimana orang-orang banyak anak Tuhan itu mendaki ke gunung. Tapi pada waktu mereka sampai di tempat dataran, tempat plato ini, saudara, mereka di situ melihat padang, melihat bunga-bunga, mereka mulai berkemah di situ. Mereka mulai istirahat, mereka mulai tidur di situ. Dan bahkan beberapa berkata, saya mau tinggal di sini, saya tidak mau naik lagi ke atas. Saudara, saya berdoa, sampai di plato manapun saudara, jangan pernah berhenti. Karena Allah masih punya rencana besar buat kita. Amin. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah menjadi nyaman. Saudara, masalah di situ adalah kenyamanan. Saudara, setiap kali orang sudah mencicipi yang namanya kenyamanan, maka dia sudah malas, saudara, untuk bergerak lagi. Saudara, fasilitas itu menjadi masalah kedua. Orang yang sudah punya fasilitas, seringkali membuat fasilitas itu menjadi sesuatu yang dia dewakan. Beberapa orang, saudara, menjadi keterikatan. Salah satunya televisi. Saudara, kalau saudara dulu tidak pernah punya televisi, anak-anak kos yang tinggal di kos tidak punya televisi, hidupnya enak, saudara ya. Doa, pelayanan, belajar, saudara. Tidak ada waktu buat lihat televisi. Tapi begitu Tuhan kasih fasilitas televisi, bisa kita buang 3-4 jam hanya untuk nonton. Betul? Tak tahu bagaimana. Fasilitas itu mendadak, saudara. Bisa mengambil tempat dan bisa merusak banyak hal. Saya ketemu dengan orang-orang fasilitas yang lain adalah duit. Saudara, duit. Saudara, pada waktu mereka tidak punya duit pas, saudara ya. Tidak macam-macam. Tapi begitu duitnya lebih, yang hari Minggu biasanya satu-satunya hiburan ke gereja. Selesai ke gereja, jalan-jalan ke mall tanpa belanja. Saudara ya. Tapi begitu duitnya lebih, saudara, kita Minggu ke ini yuk, ya, ke puncak, katanya ya, ke Ancol yuk, katanya ya, ke sana yuk, saudara. Gereja nomor sekian. Saudara, yang dulu duit hidup bisa sederhana, bisa benar efektif. Kita kasih perpuluhan, setelah itu saudara buat makan, buat keperluan semuanya, saving buat beli rumah misalnya. Begitu duit lebih, saudara ya, bisa beli yang tidak penting-penting. Bisa beli tas sampai 10, saudara ya. Bisa beli sepatu banyak, bisa beli dasi yang mahal-mahal. Saudara, dan Tuhan mulai berkata, nak, kenapa engkau jadi bendahara yang tidak jujur? Setelah engkau dapat duit banyak, dulu engkau bisa dipertanggungjawabkan, dulu engkau bisa dipercaya. Begitu punya duit, jadi bendahara yang tidak jujur. Duitnya dipakai buat kita sendiri, buat royal, buat saudara kemewahan, dan bukan lagi buat Tuhan. Saudara, fasilitas ini bisa merusak banyak hal, saudara ya. Saudara, anak-anaknya orang miskin, saudara ya, cenderung lebih, saudara, bisa kerja dan bisa, saudara ya, belajar dengan baik. Anaknya orang kaya lebih tidak bisa. Saudara, kenapa, saudara? Fasilitas, saudara, fasilitas. Saudara, mereka cenderung main PS ya, makan aja sampai gede masih bilang, ma ambilin, saudara ya. Kenapa? Fasilitas. Saudara, saya lihat karena saya punya perbandingan. Saudara, kami menangani anak-anak pemulung, anak-anak jalanan dan sebagainya. Umur 6 tahun loh, saudara, sudah bisa gendong adiknya sembari nyapu. Umur 6 tahun. Sudah bisa masak, saudara, umur 7 tahun. Saudara,
Sedangkan anak saya, saudara ya, umur 6 tahun, 7 tahun, saudara, masih teriak, "Mak, suapin." Nah, saudara ya, walaupun bisa makan sendiri, tapi minta disuapin, saudara ya. Kenapa? Fasilitas. Tapi saya melihat bahwa jangan sampai fasilitas itu merusak kita. Jangan sampai. Kita harus mengerti, saudara, dan bukan cuma itu. Kita lihat lebih lagi, saudara. Apa yang terjadi di situ? Kita lihat, saudara, 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasa maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa, pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Betseba binti Eliab, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Sampai di situ. Saudara, kita lihat di sini. Dikatakan jelas waktunya perang. Betul, saudara ya? Pada pergantian tahun di mana biasa raja-raja berperang. Kalau dulu Daud pasti ikut berperang. Kalau sekarang, saudara ya, dia bilang, Yoab aja yang perang, ya. Karena mental bos pasti begitu. Dulu dia lakukan banyak hal sendiri. Begitu sampai satu taraf tertentu, masa bos yang mesti nyopir, ada sopir. Masa bos yang mesti ngatur, ya, ada saudara sekretaris, saudara ya. Masa bos ya mesti masak sendiri, beli punya koki sekarang di rumah, istri bos enggak usah masak, ya. Saudara mulai, saudara, tiba-tiba kemalasan itu begitu menguasai kita. Saudara, ada yang fasilitas membuat kita efektif, tapi ada yang membuat fasilitas membuat kita malas. Saudara, saya berkenalan dengan beberapa orang, saudara, dan mereka ini direktur-direktur perusahaan-perusahaan yang cukup besar. Dan yang saya perhatikan sesuatu, perusahaan yang mulai mentalnya berubah dari seorang pekerja menjadi bos, menjadi owner dan pemilik, saudara. Itu bisa dengan cepat sekali kehilangan banyak hal. Saudara, ada seseorang, dia punya perusahaan bagus sekali jalan perusahaan, saudara. Dan kemudian dia mulai punya mental jadi bos, kerjanya jalan-jalan, semua diserahkan, saudara, kepada orang-orang kepercayaannya. Dan hanya dalam waktu 2 tahun setelah dia percayakan, saudara, dia kehilangan 400 juta, saudara. Dan kemudian bukan cuma itu lagi, karena gampang kan diselewengkan. Pada waktu dia bongkar semuanya, saudara, setelah dia kehilangan 400 juta, dia bongkar perusahaannya. Ternyata perusahaannya bukan dalam keadaan untung, tapi dalam keadaan bangkrut. Saudara, kalau sudah tahu perusahaan besar itu kan kadang-kadang antara bangkrut dan untung itu tidak kelihatan, saudara ya. Semua masih nunggu pembukuan keluar masuk dan sebagainya. Kenapa? Mentalnya sudah berubah. Tapi saya kenal orang-orang yang walaupun, saudara, asetnya itu sudah jutaan dolar, saudara, tapi dia tetap mentalnya tetap bekerja. Saudara, tadi malam saya masih berbicara sama seseorang yang asetnya, jumlah perusahaannya itu asetnya sudah jutaan dolar, saudara, dan dia itu punya macam-macam perusahaannya, saudara. Dan dia telepon saya, saudara ya, malam jam 11. Dia bilang, sorry ya Bu, saya baru telepon jam 11. Soalnya saya baru selesai ya ngecek semua order yang masuk hari ini. Terus saya ngomong begini, loh Bu, ini seorang wanita. Dia bilang, loh Bu, Ibu ngecek sendiri ordernya. Dia bilang, oh iya, walaupun saya percaya sama anak buah saya tetap mesti ngecek tiap hari. Soalnya kalau tidak Bu, satu kontainer, 2 kontainer itu tidak pernah kelihatan, bisa hilang begitu saja. Dia bilang, saya tetap ngecek. Dan dia bilang, makanya ya Bu, dia bilang, saya itu kerjanya dari jam 6 pagi, saya bangun sudah jam 5, dia bilang, berdoa dan sebagainya dari jam 6, dia bilang, sampai jam 11 malam. Terus saya bilang, terus ngapain aja? Dia bilang, marketing. Walaupun, dia bilang begitu ya, walaupun saya itu punya orang-orang yang pegang marketing,
saya tanpa mereka tahu, saya sekali-sekali tetap turun. Ngecek supaya saya tahu apakah orang-orang marketing saya jujur atau tidak. Apa saya tahu harga dimainkan atau tidak. Supaya saya tahu bagaimana keadaan pasaran hari-hari itu. Saudara, dia berkata, kemudian lagi dia bilang, soal ngadepin bea cukai, ya, ngadepin pajak, ngadepin orang-orang gede, dia bilang, saya tidak pernah percayakan kepada anak buah saya. Karena saya tidak pernah tahu mereka bisa disogok, kan bisa saling memainkan, sogok menyogok di lapangan. Saya harus hadapi sendiri. Saudara, dan dia berkata, saya itu modal tidak banyak loh Bu dulu. Saya modal itu cuma 400 juta. Tapi dalam waktu 4 tahun, Allah bisa berkati saya. Bisa sampai dia bilang ratusan miliar, saudara. Dan saya berkata, wow, ini orang luar biasa. Memang, saudara, saya tahu persis orang ini. Karena kalau saya pergi ke rumah dia, saudara ya, dia itu masih nyupir sendiri. Sampai saya itu bingung. Saya bilang, ini bos besar kok tidak punya sopir. Dia punya sopir buat anak-anaknya. Dia punya sopir kalau dia capek. Tapi dia bilang, saya kalau ke pelabuhan, saya mau nyopir sendiri. Dan dia punya mobil itu 2, saudara. Satu mobil yang benar-benar wow, ya. Satu mobil, nah kalau dia pakai mobil yang wow, dia baru pakai sopir, saudara. Tapi kalau dia mau membuat kejutan atau mau survei lapangan, saudara, dia keluarkan kijangnya, saudara ya. Dan dia pakai kijang itu kemana-mana, saudara. Dan orang tidak pernah tahu siapa dia. Ini orang kayanya minta ampun, saudara. Saudara, dan yang lebih luar biasa lagi, saya ke rumah dia. Dia masuk dapur, dia masakin saya. Dia bilang, ibu mau sup apa? Ya, dia punya bahan sup-sup yang saya berkata wow, saudara ya. Itu yang harganya, saudara, bahan-bahannya kayak sarang burung, hipiau, yang pokoknya sup-sup yang katanya apa ya, kukunya macan atau apalah, nggak tahu, saudara ya. Yang harganya itu pokoknya bisa jutaan, saudara. Ininya buat bahan-bahan supnya, saudara ya. Jamur yang langka, saudara, katanya buat kesehatan. Masuk sendiri ke dapur. Dan dia bilang, Bu, mau makan apa? Dimasakin, saudara. Ini sup-sup yang membawa kesehatan, katanya. Saudara, saya berpikir, pantas. Ini orang benar-benar bisa luar biasa. Karena fasilitas tidak membuat dia jadi malas. Fasilitas ya tidak membuat dia, saudara ya, menjadi orang yang kemudian meremehkan hal yang kecil. Saya berkata, Tuhan itu punya sifat seperti itu. Kalau saudara lihat, Yesus memecah 5 roti jadi buat 5.000 orang, betul? Sisanya banyak tuh, tergeletak di mana-mana. Kalau Yesus tidak efisien, dia bilang begini, udah sisanya biarin terbuang, toh saya bisa mecah lagi berapapun kok. Nah, biarin aja buang, kita pulang. Tapi Yesus berkata, kumpulkan semua sisanya. Saudara, kalau saudara baca, Yesus itu pekerja yang luar biasa. Alkitab berkata dia selalu bangun pagi-pagi benar sebelum apa, saudara? Matahari terbit. Yesus ini pekerja yang luar biasa. Saudara, dia menjadi pemimpin, iya, tapi dia juga touch sampai orang yang paling bawah. Dia bisa mentouch pelacur, saudara. Tapi dia juga bisa bercakap-cakap dengan Nikodemus atau orang-orang yang besar. Dia punya kenalan orang-orang kaya. Karena kalau dia pesta itu dikatakan di tempat yang terbaik, di loteng. Jubahnya aja jubah yang terbaik, saudara. Tidak ada jahitannya, saudara. Sempurna ditenun, saudara. Tapi dia, saudara, orang yang bisa, saudara, turun sampai yang paling bawah untuk membasuh kaki. Saudara, mari kita belajar dari Yesus. Orang yang bisa turun seberapa harus turun. Dan bisa tetap di atas seberapa harus di atas. Orang yang bisa menggunakan waktu dengan baik. Saudara, bos yang tadi malam ngobrol sama saya, dia bilang, In, cukup enggak ya saya sehari berdoa 1 jam? Saya kaget. Cukup enggak? Saya setiap hari dengarkan kaset khotbah 4 kaset setiap hari. Dalam hati saya bilang, ini bos luar biasa ya, saya bilang. Saudara, setiap hari bisa dengarkan kaset khotbah 4. Berdoa bisa 1 jam, saudara ya. Bisa mengkerja dengan begitu rupa, saudara. Saudara, dia memberikan uangnya itu, saudara, dia sampai bilang begini sama saya. Saya itu ya sekarang sampai kadang-kadang enggak tahu ya berapa yang saya kasih ke Tuhan. Dia bilang, barusan ini saya dapat, jujur dia bilang, 1 miliar. Tak bagi-bagi habis. Saya enggak ngambil 1 sen pun. Saudara, ini orang sudah enggak hitungan.
Dan dia selalu berkata sama saya ya, dia kalau ngomong sama saya gini, saya ini kan pelayannya Tuhan ya. Kalau aku ndak kerja bener-bener sama bosku, malu aku katanya. Saudara, dia bilang, saya tahu bagian saya ini kerja ngumpulin duit sebanyak-banyaknya. Supaya kekayaan bangsa-bangsa masuk. Nanti malam dia baru bocorin sama saya, dia bilang begini, BBM bakal naik, dolar bakal naik. Dia bilang, ayo katanya ya. Dia bilang besi bakal habis dari pasaran. Dia bilang kamu mesti tahu. Dia bilang ya, ini kesempatan kasih tahu pengusaha-pengusaha Kristen tuh katanya ya, supaya jangan bodoh katanya. Mulai lihat gejalanya, lihat semuanya dan mulai ambil. Terus saya ketawa dalam hati, ya saya untung bukan pengusaha ya. Kalau saya pengusaha saya mulai mikir lah macam-macam saudara ya. Bagaimana untuk membuat strategi saudara. Saudara, tapi saya belajar banyak dari tadi malam. Dia ngobrol sama saya 1 jam saudara. Saya belajar banyak. Ini orang baik sekali. Dia malah pesen sama saya, suruh ngasih tahu pengusaha-pengusaha yang lain. Dia bilang mereka harus siap-siap. Saya bilang luar biasa. Dia tidak takut tersaingi. Dia tidak takut orang lain mengambil untung lebih banyak dari dia. Ya, dia mau kita sama-sama anak Tuhan untuk menang, meraih yang terbaik. Amin, saudara. Saya berdoa supaya kita semua mengerti. Jangan sampai ya, kita fasilitas membuat kita malas. Saudara, tapi kita lihat selanjutnya, saudara. Dikatakan di sini, saudara, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh rumahnya. Saudara, saya melihat di sini, pertama kerjanya tidur. Jadi hati-hati kalau posisi rohanimu sudah mulai tidur. Karena di tempat plato ini, atau bahkan juga bisa disebut tempat puncak sementara ini, engkau bisa tertidur. Saudara, engkau bisa, saudara ya, kerjanya cuma apa? Jalan-jalan. Saudara, kalau jalan dengan jalan-jalan itu berbeda. Saudara bisa bilang, aku mau jalan ke sana, itu saudara punya tujuan. Tapi kalau jalan-jalan, itu sebenarnya tidak ada tujuan. Cuma lihat-lihat, ya, bersantai. Nah, saudara cuma sedar kiri kanan ya, tidak ada tujuan yang pasti fix, tidak ada. Saudara, hati-hati kalau dalam hidupmu engkau mulai tidur rohanimu, tidur visimu. Yang kedua, kalau engkau mulai tidak ada tujuan, engkau mulai tidak punya visi lagi, engkau tidak punya cita-cita lagi, engkau tidak punya panggilan, engkau tidak punya kobaran lagi, dan engkau sekedar jalan-jalan. Saudara, dan pada saat itu iblis selalu sodorkan yang lain. Sodorkan yang lain. Yang ketiga, saudara, pada waktu iblis sodorkan yang lain, ya, saudara, normal, selalu sampai kapanpun jangan pernah berharap bahwa iblis tidak sodorkan yang lain dalam hidup kita. Iblis akan sodorkan dunia, iblis akan sodorkan wanita, tahta, harta, pria, saudara ya. Iblis akan sodorkan kekuasaan, iblis akan sodorkan sesuatu. Dan pada saat itu Daud tanya, itu siapa? Ya. Udah jelas saudara, dikatakan ya, seorang perempuan sedang mandi. Jadi jelas saudara ya. Dan dia tahu sangat elok. Seharusnya kalau lihat orang perempuan lagi mandi, ya langsung tutup mata lah gitu ya. Pergi kan? Enggak. Kalau dia bisa tahu itu sangat elok, berarti begitu dia lihat perempuan lagi mandi, malah dipelototin saudara ya. Dilihatin. Jadi hati-hati kalau saudara sudah begitu. Sudah tahu dosa, saudara sudah mulai tidak bisa lari. Tapi saudara mulai menikmati dosa. Pada saat itu perlu sekali untuk saudara datang ke hamba Tuhan jujur dan berkata, ada sesuatu yang tidak beres dari saya. Saya lihat perempuan kok udah mulai senang lagi ya. Padahal saya tahu dia sudah beristri atau saya sudah beristri. Nah, saudara mulai menikmati. Hati-hati dengan ini. Saudara, kalau sudah tahu, oh saya mulai seneng ya nonton film porno ya, padahal tahu loh tidak boleh, tapi pengen terus. Kok saya mulai ya pengen ngerokok lagi, kok saya mulai pengen ke karaoke ya. Ya saudara, kalau saudara sampai titik itu, saudara harus minta hamba Tuhan untuk mendoakan. Saudara harus jujur kepada orang-orang yang menjadi cover saudara. Karena kalau sampai saat itu saudara diamkan, akan lebih lanjut. Saudara, itu akan lebih lanjut dan membawa kejatuhan. Saudara, dan bukan cuma itu, di puncak sini saudara ada banyak orang jatuh karena kesombongan. Ya. Saudara, saya tidak usah bahas, tapi puluhan di Alkitab contoh pada saat orang mencapai plato ini. Saudara, Usia contohnya, Hizkia, saudara ya, kemudian Nebukadnezar,
Semua mereka menjadi jatuh pada waktu mereka sampai di tempat ini. Saudara, karena itu hati-hati dengan kesombongan. Dan yang terakhir, anehnya saudara, setelah di tempat ini, saudara juga harus mengalami masa-masa yang turun. Tidak ada orang yang bisa terus di puncak. Kalau saudara pelajari saudara, pada waktu Yesus, orang-orang mulai terkenal. Dari orang Yunani, orang mana-mana mulai datang. Yesus berkata, aku tahu saatnya sudah tiba anak manusia dimuliakan. Aneh ya. Pada waktu orang-orang datang, semua sorak hosana, Yesus malah sedih. Dia bilang, hatiku sangat terharu. Aku tahu sudah saatnya disalibkan, masuk dalam penderitaan. Nah, banyak orang Kristen tidak tahu ini. Pada saat engkau benar-benar mencapai satu puncak, saudara, sebenarnya itu saatnya untuk kita turun. Karena kalau kita terus di situ, cepat atau lambat, kerohanian kita akan kering. Saudara, kalau saudara lihat sebuah gunung, saudara sampai di puncak gunung itu, untuk saudara mendaki gunung yang lain, tidak ada cara lain selain saudara turun dulu, baru saudara naik lagi. Dalam hidup ini akan seperti itu. Orang cepat atau lambat di atas gunung itu pasti mati, saudara ya. Kecuali nanti di surga itu beda. Tapi kalau selamat di dunia, begitu engkau sampai di puncak gunung, engkau tahu engkau harus turun. Dan engkau harus naik lagi. Tapi saat ini engkau harus turun. Nah, pada waktu turun inilah saudara, ini saat yang tidak enak. Kita lihat di dalam 1 Samuel 30. Ini saat yang benar-benar saudara, saat seperti Yesus di atas kayu salib. Di mana Tuhan mulai menyuruh kita berkorban. Tuhan mulai membiarkan segala sesuatu memburuk. Seolah-olah kita menjadi batu sandungan. 1 Samuel 30. Kita lihat ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Saudara, kita loncat ayat yang ke-10. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Basor berhenti di sana. Saudara, kita lihat di sini. Saudara, pada waktu itu saudara, Daud sudah ada di daerah Filistin. Dia sudah punya kota sendiri. Saudara, dia sudah punya, saudara ya, anak buah sebanyak kurang lebih 400 lebih. Pahlawan yang gagah perkasa. Dia sudah punya istri, punya anak, saudara. Dia sudah punya penghasilan. Dan saudara, saat itu Daud berpikir, sudah, cukuplah di sini, lumayan lah. Ya, sudah, pokoknya saya sudah punya kota, saya sudah memerintah. Mungkin dia mulai berpikir, mungkin maksud Tuhan jadi raja seperti ini loh. Ya, jadi raja untuk satu kota, bukan untuk satu negara. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu. Saudara baca di mana? Dibakar, ditawan, sangat terjepit. Rakyatnya hendak melempari dia dengan batu. Jangan pernah kaget. Pada waktu engkau merasa aman sudah sampai di puncak, tiba-tiba Allah menggoncangkan begitu rupa. Dan engkau dimasukkan dalam masalah yang lebih besar. Dalam keadaan yang lebih pahit. Hari-hari ini ada banyak anak Tuhan akan tiba-tiba sesuk dalam fase ini. Engkau dijepit, engkau kehilangan banyak hal. Dan bahkan orang yang paling dekat dengan engkau hendak melempari engkau dengan batu. Mereka salah mengerti, mereka marah, menolak engkau. Saudara, tetapi pada waktu engkau di tempat ini, satu kata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Justru saat-saat seperti inilah yang akan membuat kita lebih kuat lagi. Ini waktunya imanmu diperkuat. Inilah waktunya kasihmu diperkuat. Inilah waktunya pengharapanmu diperkuat. Inilah waktunya saudara, ya, pengetahuanmu diperkuat. Dan saat itu Daud memimpin perang. 200 orang terlalu lelah.
Artinya saudara, ini bukan peperangan yang mudah. Ini semua pahlawan. Semua orang yang biasa berperang. Tapi 200 separohnya saudara ya, sepertiganya tidak kuat. Terlalu lelah. Saudara akan masuk dalam satu peperangan di mana mungkin separuh orang akan terlalu lelah. Tapi jangan pernah takut. Allah tetap punya jalan keluar buat kita. Amin. Saudara, dan saya berdoa supaya saudara siap menghadapi masa ini. Saudara, beberapa orang bertanya kepada saya, apa yang akan terjadi di depan? Saya bilang saya tidak tahu. Tahun depan gimana? Saya tidak tahu. Tapi satu hal, Tuhan berkata bahwa akan ada banyak anak Tuhan yang nyaman akan mengalami kegoncangan, akan masuk dalam fase yang seperti ini. Bersyukurlah karena Allah itu baik buat kita. Mari kita berdoa.